Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan kita akan bahas saham BRIS pada video kali ini karena saham BRIS ini memang telat ya dalam mengupdate laporan kuartalnya. Di kuartal 2 mereka agak telat, mungkin berkaitan dengan insiden cyber ya, ransomware yang mereka hadapi sebelumnya, tapi kita akan coba bahas dalam video kali ini efek ke dalam kinerjanya maupun ke dalam valuasi dan momentum ya. Bagi kita sebagai investor BRIS penting banget untuk kita bisa review kinerjanya secara kuartalan. Seperti biasa, disclaimer on dulu, konten di sini sifatnya investment research ya teman-teman. Jangan jadikan sebagai rujukan utama, jadikan sebagai investment research untuk edukasi dan tidak ajakan untuk menjatuhkan stakeholders tertentu maupun ajakan jual beli. Seperti biasa, saya share dulu frameworknya ya. Saya sering dapat pernyataan, Bang kalau saya mau hold saham dalam untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gimana? Jawabannya adalah lakukan quarterly review. Ini nyaman sekali melakukan quarterly review itu. Kenapa? Karena ini hanya jangka yang pendek. Ya, jangka pendek artinya dalam 3 bulan itu belum tentu ada sesuatu yang signifikan terjadi. Oke, secara operational bisnis 3 bulan itu waktu yang pendek teman-teman gitu ya. Jadi apa sih yang mau kita lihat dalam quarterly review sebuah emiten, sebuah saham? Pertama, kinerja perusahaannya, on track nggak sih kinerjanya? Kalau kita ngomongin kinerja, kita tentunya punya standar ya, punya benchmark. Kemana kita akan benchmarkkan bahwa perusahaan itu kinerjanya on track gitu ya. Kenapa kita perlu tahu bahwa kinerjanya ini on track atau enggak? Karena kita harus tentukan saham ini masih layak untuk di hold atau enggak. Masih perlu kita kasih waktu untuk di hold atau enggak. Turun naiknya kenapa ya? Di balik itu kita perlu lakukan evaluasi. Kalau memang kinerjanya on track ya, apakah bisa kita nambah muatan dan lain-lain? Itu yang ingin kita capai dari quarterly review. Lalu valuasi ya, valuasi ini saham ini sekarang masih bagus nggak harganya? Masih bisa nambah nggak? Atau memang sudah mulai ancang-ancang untuk sampai ke harga wajar dan kita taking profit? Bisa jadi ya, kita melakukan hal itu juga. Yang ketiga, momentumnya. Sebenarnya dalam waktu 3 bulanan sangat sedikit atau bahkan jarang terjadi signifikan event gitu ya. Khususnya ya karena memang di dalam operasi bisnis 3 bulan itu waktu yang sangat pendek. Tetapi kita akan coba lihat khususnya untuk emiten kali ini yaitu Bank Syariah Indonesia gitu ya. So, mari kita mulai. Yang pertama adalah terkait dengan kinerjanya. Kalau kita lihat kinerjanya ini secara statistik teman-teman ya, kita bisa katakan bahwa kinerja saham dari BRIS ini on track. On track maksudnya gimana Bang? On track karena pendapatannya naik 16% ya. Pendapatan naik 16% diikuti dengan laba bersih 32%. Teman-teman harus cek lagi, buka laporan keuangannya gitu ya. Biasanya ini terjadi karena adanya laba dana alokasi risiko ya yang mulai dikurang-kurangin di tahun ini, sudah mulai dari tahun kemarin sebenarnya, karena bank banyak melakukan dana cadangan risiko saat pandemi terjadi gitu ya. Nanti teman-teman silahkan cek lagi. Net profit marginnya 25%, ROE-nya trailing 12 month 14%. Jadi secara statistik ini kita bisa ngeliat bahwa kinerja BRIS semester 1 2023 solid posisinya ya, on track ya. Ini yang 2022, ini yang 2023 6 bulanannya ya. Jadi laba 6 bulanannya BRIS sudah mencapai level 10 triliun ya, 6 bulan setelah sebelum-sebelumnya masih di level 1 digit triliun. Bagaimana dengan valuasinya untuk BRIS sekarang ini? Biasanya saya pakai min PI 5 tahun teman-teman ya, tapi karena BRIS itu baru merger 2021, jadi kita gunakan 3 tahun. Dan kalau kita lihat di sini, BRIS secara 3 tahunan itu strong under value. Jadi strong under value ini garisnya yang biru ya. Under value-nya di sini. Di sini dia bisa kita katakan sebagai area fair price-nya dia. Nah, kalau kita lihat di sini harga BRIS itu beberapa kali di tahun ini ya menyentuh angka yang cukup rendah gitu ya. Ini sebenarnya area ideal untuk mulai melakukan akumulasi. Tetapi pertanyaannya kita tidak bisa tahu apakah harga saham itu akan kembali ke situ atau tidak. Bisa iya, bisa aja enggak gitu ya. Waktu itu di 2023 awal-awal itu adalah isu saat BRIS melakukan right issue gitu ya. Itu juga momen yang bagus sebenarnya untuk mulai melakukan akumulasi di saham BRIS. Tapi buat teman-teman yang terlewat, berdasarkan data ini kita bisa tahu bahwa harga di bawah 1.500 itu harga yang juga cukup nyaman gitu ya untuk melakukan action. Actionnya apa? Ya mungkin kalau teman-teman belum punya bisa beli, atau kalau teman-temannya sudah punya tapi merasa alokasinya masih sedikit nih, ya bisa aja untuk nambah muatan gitu ya. Tetapi kalau ditanya, Bang lebih baik 1.500 atau 1.400? Ya buat saya lebih baik 1.400. Makin murah kita mau beli sebuah saham makin bagus. Pertanyaannya adalah kita nggak tahu apakah kesempatan itu datang atau enggak ya. Jadi gimana strateginya? Ya beli bertahap. Ya beli bertahap. Bisa beli 2 kali 50, bisa beli 3 kali 40, 30, 30 ya. Tapi pastikan
pembelian pertama kalian sudah cukup ya. Cukup dalam artian gini, kalian sudah bisa bersyukur dengan profit yang kalian terima ketika kalian baru sekali akumulasi dan harga sahamnya naik ya. Ketika kalian naik, kalian takut-takut untuk averaging up gitu ya. Jadi saya lebih posisinya biasanya pembelian pertama saya di 40% gitu ya. Kalau ternyata setelah beli nggak selang lama dia naik, ya sudah, bersyukur saja rezekinya segitu gitu ya. Tapi kalau turun kita masih punya peluru, ketimbang kita hajar sekali lamsam, tahu-tahu turun kita bengong nggak bisa ngapa-ngapain, yaitu kita nggak pingin skenario-nya seperti itu. Jadi untuk saat ini menurut saya Breeze menawarkan valuasi yang menarik ya di harga yang murah. Nah, kalau kita bandingkan dengan bank-bank yang lain, ngomongin murah nggak murahnya gitu ya, kita bisa punya patokan misalkan BBV. Secara BBV, bank syariah di sini ya, bank syariah, kita bisa head-to-head-kan Breeze dengan BTPS, di mana PBV-nya mirip-mirip. Dan kalau kita ngomongin min PI-nya, kelihatan BTPS lebih rendah, artinya lebih menarik gitu ya. Tetapi kalau kita ngomongin mode, itu mungkin beda lagi. Karena Breeze ini secara mode lebih besar ketimbang BTPS. Tercermin juga misalkan dari market cap, biasanya market cap, market cap-nya Breeze itu 5 kali lipat dari market cap-nya BTPS. Jadi menurut saya kalau kita suka dengan mode mengenai saham sektor perbankan syariah, kemudian secara valuasi juga kompetitif, ya Breeze bisa jadi opsi yang menarik gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten perbankan lain, mungkin yang sedang growth-nya gitu ya, apa misalnya BNGA gitu ya. Kalau kita nggak memperdulikan syariahnya ya, kita hanya mikirnya emiten bank nih yang mau saya masukin ke dalam portofolio. Ya, BNGA dan NSP juga punya posisi yang cukup menarik gitu ya. Bahkan BBNI juga berada di BBV yang masih 1 sekian kali gitu ya. Memang kinerja BBNI itu so-so lah dibandingkan dengan BBRI dan Bank Mandiri, tetapi secara valuasi dia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan 2 kakak kandungnya ya, BBRI dan BMRI. Jadi ini tergantung selera ke teman-teman gitu ya, lebih prefer yang bank syariah atau bank konvensional. Kalau misalkan bank konvensional yang sedang growth, atau ya sekalian aja kita taruh kepada big banknya langsung gitu ya, BBRI, BMRI atau BBNI yang secara valuasi masih cukup murah, di sini adalah si BBNI gitu ya. Tapi kalau kita lihat mengenai ROE, kemudian mengenai profitability, rasanya emiten perbankan tuh punya kinerja yang mirip-mirip gitu ya. Kalau kita ngomong ROE ya 14%, 12%, 19%, 10% ya, rata-rata mirip-mirip lah ya, beda 2-3%-an kurang lebih. Jadi menurut saya kompetisi di segmen perbankan ini cukup similar gitu ya, secara profitability mirip-mirip aja. Itu di bagian perbandingan, dan sekarang kita masuk ke yang terakhir ya, di bagian untuk evaluasi quarter, yaitu momentum gitu ya. Momentum di Breeze ini, saya mulai dari yang bad dulu deh, gitu ya. Di bad ini mereka kedapatan mengenai cyber incident ya, cyber incident 2023. Cyber incident di 2023 ini rame gitu ya. Saya berkantor di sebuah kantor yang dekat dengan kantor cabangnya Bank Syariah gitu, dengan kantor cabangnya Breeze. Lalu waktu itu di jam makan siang saya ketemu dengan ibu-ibu ngobrol mengenai dia datang ke kantor Breeze untuk nanyain kenapa nggak bisa tarik dana. Wah, seru nih dalam hati, karena saya pikir ini bisa mempengaruhi trust gitu ya, trust masyarakat kepada Bank Syariah Indonesia. Apa yang terjadi kalau sebuah bank itu kehilangan trust, teman-teman? Wah, collapse guys ya, bahaya sekali. Kenapa? Karena industri perbankan itu sangat membutuhkan trust gitu ya. Masyarakat naruh duitnya di sana gitu loh. Kalau yang deposito oke lah, mereka dapat return, tapi kalau yang tabungan gimana? Nah, tapi kalau kita lihat dari kejadian ransomware insiden ini gitu ya, ternyata buat Breeze menurut saya signifikannya itu tidak terlalu ya, alias ya biasa aja lah, masih kecil pengaruhnya. Dana wadiahnya turun dari 66 triliun ke 60 triliun, 10% turunannya kurang lebih. Kemudian dana investasi non-profitnya turun dari 195 triliun ke 191 triliun. Jadi, dari kejadian ini kita ngelihat bahwa meskipun kejadiannya cukup serius, tetapi bagi customer dia masih menaruh trust kepada Bank Syariah Indonesia, kepada Breeze. Dari sini gitu ya, kita bisa ngeliat bagaimana Breeze mampu bertahan untuk tetap menjaga trust dari nasabahnya, karena ini penting banget gitu ya. Dan ini jadi pelajaran juga buat Breeze, buat bank-bank lain supaya jaga bener-bener
sistem mereka gitu ya, supaya jangan sampai kejadian lagi hal-hal seperti ini. Good news-nya apa? Tadi kita sudah sempat lihat, yaitu momentum mengenai pulihnya pariwisata. Bagaimanapun BRIS sebagai bank BUMN, bank pemerintah, dia punya keunggulan ketika ngomongin bangun ekosistem umroh dan haji. Kenapa demikian? Ya, karena dia secara bank adalah bank yang syariah. Bank yang menurut saya punya mood paling kuat untuk bisa mengadakan hal-hal semacam ini ya. Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi peribadahan, ibadah haji, ibadah umroh, dan lain-lain. Kemudian mereka punya jaringan di Arab, mereka bisa bangun di sana, privilege-privilege yang bisa dikasih bagi nasabahnya BRIS. Nah, itu saja sebuah hal yang menarik untuk BRIS ke depan bisa meningkatkan revenue dan laba bersihnya mereka di tahun-tahun akan datang gitu ya. Memang ini masih harus divalidasi dengan diskusi bareng dengan manajemen gitu ya, nanya via public expose bagaimana pulihnya pariwisata terhadap pendapatan BRIS di tahun 2023 ini. Nanti kita tanya ini bareng-bareng ya di public expose-nya BRIS. Dan itu dia teman-teman video saya kali ini. Subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Dan ini catatan akhir saya untuk saham BRIS. Jadi kalau kita ngomongin kinerja, BRIS jelas kinerjanya menurut saya on track, solid, memang sahamnya nggak kemana-mana, nggak ada masalah. As long as kinerjanya masih bisa kita lihat cukup memuaskan kita gitu ya, cukup baik, masih bisa di hold, nggak ada masalah yang berarti. Jadi nggak ada catatan khusus mengenai kinerja. Kalau kita sebagai investor, kita ditanya, jadi harus ngapain nih Bang di BRIS gitu ya. Menurut saya dengan BRIS saat ini adalah saham yang tergolong masih murah gitu ya. IHSG itu sekarang memang belum mencapai 7.000, tetapi sebenarnya banyak saham yang sudah mulai naik dan di fair price-nya. Big Bang itu, BBCA udah 9.000, Bank Mandiri itu 6.000, tapi kalau dia nggak stock split 12.000. Jadi sudah cukup kenaikan di bank-bank lain tuh cukup tinggi gitu ya. Tapi BRIS kita lihat belum naik. Bisa jadi dia butuh momentum yang kenceng gitu ya untuk bisa sahamnya rally, tapi kan kita nggak tahu kapan momentum itu datang. Jadi selagi harga sahamnya menurut saya masih murah ya, menurut kita masih murah ya, mengapa nggak kita bisa melakukan akumulasi. Dan ini juga penting, biasakan alokasikan sesuai dengan porsi gitu ya. Misalkan teman-teman mau porsi di BRIS itu 10 juta misalnya, sekarang sudah punya 10 juta ya sudah gitu ya, meskipun sekarang minus 5%, minus 10% ya sudah, nggak ada masalah. Bang, saya baru profit 10%, boleh average beli lagi nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi harga di bawah 1.500 itu menurut saya adalah titik yang nyamannya gitu ya untuk mulai. Kurang dikit sih sekarang 1.540, dan kita cuma targetin di beberapa 5% ke bawah ya, artinya di 1.500 ke bawah untuk mulai melakukan pembelian. Dan teman-teman harus tahu, bagi investor nggak ngapa-ngapain itu action loh teman-teman ya. Kalau misalkan saya ditanya, Bang, di saham ini beli nggak? Atau ada ngelakuin sesuatu nggak? Nggak ada. Tapi nggak ada itu bukan nothing gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak termasuk action. Menurut saya, nggak ngapa-ngapain terhadap sebuah emiten itu juga action. Artinya apa? Artinya kita merasa kita sudah cukup. Kita nggak perlu melakukan apapun lagi di emiten itu sampai, ya tinggal tunggu aja harganya naik sesuai dengan proyeksi kita. Atau ketemu sesuatu hal yang nggak diinginkan dan kita terpaksa exit ya. Pilihannya kan hanya itu. So, untuk 2023 targetnya adalah capaiannya bisa mirip ya. Revenue-nya naik double digit, syukur-syukur bisa sampai 20-an%. Labanya naiknya pun tinggi, kemungkinan bakal banyak dari tadi ya masalah alokasi dana risiko. Jadi fokusnya satu, harus kinerjanya dulu dari secara pendapatannya yang naik double digit 25%, oke. Bagus kalau bisa sampai di angka sana. Kemudian kita harus expect ada beberapa capex ya, ada beberapa capex yang datangnya dari tadi ya, proyek-proyek keamanan informasi ataupun perbaikan kerugian karena kemarin kasus ransomware mungkin merusak sistemnya mereka. Target price-nya optimis gitu ya, ketika di harga wajar min PI 3 tahun tadi 3.000-an. Jadi 3.000 itu menurut saya masih yang visible kok, masih yang oke lah untuk BRIS. Tapi kalau teman-teman lebih konservatif ya turunin dikit ya, turunin 15%-an dari harga 3.000, jadi sekitar 2.600 sampai 2.800 ya. Kita bisa evaluasi lagi secara kuartalan dan ngelihat ya momentum-momentum apa yang terjadi di kuartal tersebut. Ada beberapa saham yang melakukan action yang
saya kurang suka juga, mungkin saya akan update di next video, dan itu bikin kita jadi bisa merubah strategi meskipun sebenarnya kita masih ingin hold. Nah, kurang lebih quarterly review yang saya lakukan adalah seperti itu, teman-teman. So, semoga membantu teman-teman semuanya dan bisa jadi insight. Jangan lupa untuk subscribe, share, like video ini, dan komen di bawah next habis ini bahas apa lagi. God bless you guys. Bye-bye.